Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yuyassiruka lil yusra. Amma ba'd. Nah, rahmatullah, pada malam kali ini kita lanjutkan untuk tafsir surat Al-A'la. Tafsir surat Al-A'la yang pada pembahasan sebelumnya kita sampaikan terkait dengan muqaddimah tafsir surat Al-A'la dan juga tafsir ayat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la, kemudian kita kaitkan dengan surat Al-Isra ayat yang pertama, di mana kita diperintahkan untuk menyucikan Allah, mensucikan Allah dari segala bentuk ketidakpatuhan atau segala bentuk kecacatan yang disematkan kepada Allah SWT, menyucikan Allah dari sisi zatnya, asmanya, perilakunya, sifatnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam kali ini jamaah rahmatullah kita melanjutkan untuk ayat setelahnya. Ketika sabbih isma rabbikal a'la, kemudian Allah disifati dengan ayat-ayat yang setelahnya alladzi khalaqa fasawwa. Maka untuk mengawali tafsir kita pada malam kali ini, mari kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dari surat Al-A'la. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Bismillah khair. Jamaah rahimakumullah, maka dalam surat Al-A'la ini Allah mulai dengan sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la adalah sabbih adalah kata perintah. Sabbaha yusabbihu sabbih. Wazannya adalah fa'al, fa'ilu, fa'il. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan mana wazan yang mengikuti makna kata yang mengikuti wazan fa'al, fa'ilu yufidu al-kasrah. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk menunjukkan Allah terus-menerus berkali-kali. Kalau qata'ah memotong, kalau qata'ah memotong. Jadi tidak hanya sekali dua kali memotongnya, tapi terus. Sebagaimana perintah pada kita menyucikan Allah tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yaitu Allah SWT yang maha tinggi. Maka jamaah rahmatullah, dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani, lamma nazalat, ketika turun fasabbih bismi rabbikal a'la, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat Al-Waqi'ah ayat yang ke-74 yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal a'la
Maka Rasul bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum. Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadi ketika kita ruku, maka membaca Subhana rabbiyal azim. Kemudian falamma nazalat lamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la. Ketika turun surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, qala Rasul bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah dia atau bacalah ayat ini dalam sujud kalian. Maka salah satu doa sujud adalah Subhana rabbiyal a'la. Ini adalah rahmatullah dari riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Maka di sini adalah makna at-tanzi, penyucian. Penyucian kita terhadap Allah dari segala bentuk perilaku, sifat, nama, kemudian zat yang tidak patut disematkan kepada Allah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama begini apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, wallahu dialah Allah ahadun yang maha esa. Allah esa. Dari apa? Dari zatnya. Allah esa dari sisi zatnya. Allah esa dari sifat-sifatnya. Allah esa dari perilakunya. Tidak ada yang menyamai Allah dalam segala urusan apapun. Dari zatnya Allah tidak terbilang. Dari perilakunya tidak ada perilaku Allah yang diserupai oleh perilaku manusia. Mohon maaf, kipas angin atas saya bisa dilakukan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah makna dari sabbih isma rabbikal a'la. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyucikan dari segala bentuk kecacatan yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat Isma rabbikal a'la, nama Tuhanmu yang tinggi ini. Jadi nama Allah yang tinggi ini kemudian disifati dengan beberapa sifat pada ayat setelahnya. Siapakah Allah yang maha tinggi itu? Siapakah Allah yang maha agung itu? Siapakah Allah yang disucikan namanya itu? Satu adalah Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah. Dialah yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Jadi Allah disifat Alladzi khalaqa fasawwa. Ini ayat kedua mensifati ayat pertama, yaitu mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya yang tinggi tadi. Jadi Allah lah yang menciptakan seluruh alam. Allah yang menciptakan seluruh alam. Suaranya berbeda atau suara saya? Alhamdulillah. Ini berarti wujud asli saya. Nah, Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan seluruh alam termasuk manusia. Tidak ada sesuatu yang wujudnya ada di alam raya ini yang dia itu muncul dengan tiba-tiba, tidak melalui proses penciptaan oleh Allah. Tidak ada. Semua Allah menciptakan, baik yang besar dari bentuk makhluk itu maupun yang kecil daripada makhluk itu semuanya adalah melalui penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian proses keberadaannya kadang melibatkan makhluk yang lain, tapi asal usulnya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang yang paling kecil apa? Masih ingat? Ayo yang dari biologi. Apa yang paling kecil? Semut masih ada yang lebih kecil. Cacing masih ada yang lebih kecil. Plankton mungkin ada yang kecil. Amuba mungkin, amuba yang tengunan mungkin ya. Tengunya amuba. Atau tengunya tengu yang tengunan. Itu makhluk yang paling kecil. Dari sekecil makhluk itu pun Allah yang menciptakan. Kita tahu di dalam Al-Quran beberapa makhluk yang disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih ya, bisa 21 jenis hewan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang semuanya itu memiliki keistimewaan, memiliki sesuatu yang luar biasa dalam penciptaan dan juga keberadaannya. Yang bisa menjebol tembok yang kuat itu binatang apa? Binatang yang bisa menjebol tembok, binatang apa? Rayap. Tahu rayap itu yang bisa menjebol tembok. Meskipun waktunya memang lama, tapi dia bisa menjebol tembok.
tapi rayap tidak bisa menjebol hatimu. Dia kan dilihat di luar, hatinya di sini nggak bisa. Hatiku terjebol oleh rayap. Serapuh itukah hatimu? Sama rayap aja kalah. Tetapi ketahuilah bahwa rayap yang menjebol tembok yang kuat itu dikabarkan dalam Al-Quran, dia dalam keadaan buta, tidak melihat. Itu rayap. Dan pada pembahasannya nanti kita akan singgung. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika Allah telah menciptakan makhluknya, tidak hanya menciptakan dasar, kemudian menyempurnakan penciptaannya, termasuk juga menciptakan kesesuaian antar anggota tubuhnya. Ketika kita manusia, maka kita melihat bagian tubuh kita, maka sudah pantas seperti ini. Bisa dibayangkan kalau misalkan telinga kita di telapak kaki, apa jadinya? Mungkin akan banyak penemuan sendal, kemudian yang bawahnya itu agak berkelok untuk menyimpan telinga kita. Atau misalkan, mohon maaf, ketika mata kita berada di dada, maka akan model kaos yang tengahnya berlubang, gitu. Dan itu menjadi tidak efektif. Tapi Allah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Sebagaimana kita kasih contoh pada pembahasan sebelumnya adalah kisah siapa? Isa bin Musa, yang dia tutup mentalak istrinya gara-gara istrinya tidak lebih cantik daripada bulan purnama. Kasihan, tidak lebih cantik dari bulan purnama. Maka dibantah oleh salah satu ulama dari mazhab Hanafiyah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka tidak boleh mencela, tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Anda, mohon maaf ya, putra sudah berkeluarga, memiliki istri, tidak boleh mencela istrinya. Alah gaya, dulu ketika belum nikah jaim, ini itu, gini gitu, ternyata setelah menikah tidurnya ngoroknya luar biasa. Oh, baru tahu. Dia baru tahu. Sudah, jadikanlah itu sebagai musik kitaro penghantar ketiduran. Sama yang putih juga demikian. Tidak melihat kekurangan daripada suaminya. Ya seperti itu. Ternyata juga ngorok juga. Lihatlah dari sisi positifnya. Mentang-mentang yang laki-laki kulitnya hitam, panggilannya mesra Bi gitu, Bi, weh, biasanya manggil papa sekarang Abi. Jangan salah, Bi, ternyata Bilal. Nah, sama aja kalau misalkan yang perempuan itu juga sama hitam terus panggilannya Wat, nggak sopan toh. Ternyata Hajar Aswad. Hajar Aswad kan juga hitam. Maka semua memiliki kelebihan. Dan oleh karena itulah Allah tidak menjadikan orang yang baik di sisi Allah bukan karena ketampanan, kemudian bukan karena kecantikan. Kalau orang yang tampan menjadi orang yang tinggi martabatnya di sisi Allah, terus orang kayak saya sama kalian ini di mana posisinya? Kan menjadi ketinggalan. Tapi Allah menjadikan ketakwaan itulah yang menjadi posisi daripada pemiliknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka bentuk penciptaan manusia oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk itu memberikan isyarat bahwa Allah itu sungguh-sungguh menciptakan manusia. Bukan asal-asalan menciptakan manusia, bukan trial and error. Yang penting jadi berupa makhluk, tidak. Ada maksudnya, ada faedah di balik penciptaan itu. Maka mohon maaf, ketika menjadi orang tua, ketika meminta dan berdoa kepada Allah, memintalah sebaik-baik permintaan, memohonlah dengan sebaik-baik permohonan. Ada seorang ibu pernah berkisah kepada kami. Dia dicoba dengan anaknya yang sekarang ini, mohon maaf, jalan pun tidak bisa. Jalan pun tidak bisa. Sudah 20-an tahun masih tidak bisa berjalan, sulit. Kemudian sang ibu bercerita, saya dulu Pak Ustadz, doanya itu adalah ketika putranya sakit, jadi habis lahir di inkubator, yang di kotak itu inkubator, sampai ibunya berdoa gini, ya Allah hidupkanlah, berilah kehidupan pada dia, seperti apapun dia, yang penting dia hidup, gitu. Yang penting dia hidup ya Allah, seperti apapun dia nanti hidupnya, yang penting dia hidup ya Allah, jangan matikan dia. Ya Allah mencoba dalam bentuk ujian, sampai sekarang masih hidup. Saya tidak bisa berdiri. Apa-apa semuanya dilakukan oleh sang ibu. Yang demikian inilah bagi tetangga yang memiliki tetangga demikian, maka tidak boleh mencela. Ada hikmah di balik itu. Orang Jawa mengatakan,
Ojo poyok-poyok, kemudian mundak loro boyok, bukan. Ojo poyok-poyok, mundak ketemplok. Kamu jangan mencela orang lain yang seperti itu. Jangan-jangan kamu akan kena sendiri batunya. Itu bahasa baratnya adalah ojo poyok-poyok, mundak ketemplok. Gitu. Ojo poyok-poyok, marai loro boyok. Gitu. Jadi jangan mencela orang lain, bisa jadi itu malah menimpa pada diri kita. Artinya di situ ada hikmahnya. Tidak boleh menghina atau meremehkan ciptaan Allah yang ada di depan kita. Gitu. Kalau misalkan kurang baik, didoakan semoga yang baik. Kalau dia perilakunya baik, berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita perilaku baik sebagaimana Allah memberikannya pada orang yang kita maksud. Inilah sifat yang pertama. Allah mensifati namanya yang tinggi, Isma Rabbikal A'la, dengan Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwa ada namanya tauhid rububiyah. Kita beriman Allah yang menciptakan kita, kemudian menjaga kita, mengatur kita, membimbing kita, dan mencukupi segala kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengatakan Allah tidak memenuhi kebutuhan kita, atau Allah membiarkan kita mencari kebutuhan kita sendiri. Tidak, semua Allah yang mencukupinya. Nah, ini larinya nanti kepada tingkat kesyukuran. Yang kedua, sifat yang kedua dari Isma Rabbikal A'la adalah Alladzi qaddara fahada. Alladzi qaddara fahada, Allah hanya menentukan kadar masing-masing dan memberinya petunjuk. Ada qaddara, kemudian fahada. Allah tentukan kadar masing-masing daripada ininya. Maka Allah menentukan ukuran sesuai dengan makhluknya. Lantas memberinya petunjuk sebagaimana memberitahu kegunaannya. Allah ciptakan makhluk dengan bentuk seperti ini. Allah ciptakan makhluk memiliki alat seperti ini, kemudian kegunaannya apa? Mohon maaf untuk kita yang normal, pernah mencangkul dengan kaki? Megang cangkul dengan kaki pernah? Ya pernah. Pernah memakai sendal di tangan? Itu kan kalau kita lihat kepada surat Al-Fatihah, ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, maka di sana dijelaskan terkait dengan bentuk-bentuk hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Ya, Allah berikan hidayah kepada manusia. Yang pertama adalah hidayah al-fitri, yaitu Allah berikan kepada manusia sejak dia lahir, menjadi fitrahnya manusia. Hidayah fitri ini diberikan kepada siapapun manusia yang lahir di negara manapun dia, kemudian memiliki orang tua berlatar belakang apapun, profesi, agama, dan pekerjaannya. Ada hidayah fitri. Kemudian yang kedua adalah hidayah al-hissi, indra, memiliki indra. Ada yang bernafas dengan telinga? Tidak ada. Jadi sejak manusia lahir, bayi lahir, kemudian bernafas dengan hidung, makan dengan mulut, gitu. Coba ketika kita lihat anak kecil yang baru lahir, atau dia masih dalam susuan ibunya, makan adalah masih bubur. Ketika dikasih sendok, kemudian ada bumbunya, taruh di depan mulut, kira-kira matanya tertutup atau mulutnya yang terbuka? Bingung, belum punya anak sih. Sama juga. Rata-rata kan terbuka. Sama aja kalau kita nyendok, kalau sudah di depan mulut sendok itu akan terbuka. Mulut akan terbuka. Siapa yang menjadikan itu terbuka? Paling nggak pernah diajarin. Anak kecil kan ketika dalam kandungan, itu kan tidak pernah mendapatkan pelajaran. Entah 2 SKS, 4 SKS terkait dengan apa? Dengan fungsi daripada organ yang mereka miliki. Tidak. Allah memberikan hidayah. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan anak kuda yang baru lahir, kita pernah mencontohkan terkait dengan anak sapi, bagaimana kelahiran sapi. Bayi yang lahir tidak diperlakukan sebagaimana bayi manusia yang lahir tidak diperlakukan sama seperti bayi daripada sapi ketika dilahirkan. Kalau sapi dicari-cari mana kakinya, ditarik dulu. Kalau kakinya sudah ketemu, ditarik, kemudian baru diikat. Udah ditarik semua. Mau sakit ataupun tidak sakit, tetap ditarik. Gitu. Coba kalau misalkan induk sapinya itu bisa mengekspresikan betapa sakitnya, dia akan teriak-teriak, "Woi manusia, jangan gitu dong, jangan main kasar. Fair play dong," gitu.
suruh main yang adil dan sebagainya. Tapi manusia diperlakukan dengan baik karena memang seperti itu. Tapi kalau proses kelahiran sapi di belakang seperti manusia ditunggu, ya nggak keluar-keluar. Akan lama waktunya, akan lama. Karena perlakuannya adalah berbeda. Maka Allah sudah menentukan kadarnya masing-masing. Kemudian juga hidayah yang pertama tadi hidayah fitri, kemudian hidayah al-hissi, ketika adalah hidayah al-aqli, akal. Ini yang menjadikan manusia itu bisa berinteraksi dengan manusia lainnya, bisa berpikir ketika bertemu dengan manusia lainnya, dan bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Itu hidayah akal. Yang inilah yang Allah berikan kepada manusia dan tidak Allah berikan kepada hewan. Maka ketika kita tidak mampu menggunakan akal kita untuk mencerna nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk mencerna kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, agar kita bertakwa, beriman kepada Allah. Kalau tidak digunakan seperti itu, maka Allah menyebut dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, apakah kalian tidak berpikir. Yang itu merupakan istihza, penghinaan Allah terhadap mereka yang sudah mendapatkan banyak nikmat daripada Allah, tapi mereka tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau menyembahnya. Kemudian hidayah yang keempat adalah hidayah ad-dini, agama. Jadi nikmat besar yang kita terima dari Allah adalah kita mudah menerima Islam sebagai agama kita. Kita mengatakan adalah nikmat besar karena menjadikan orang Islam bukan perkara yang mudah. Karena ini adalah hidayah daripada Allah. Allah berhak memberikan kepada siapapun. Allah berhak memberikan kepada siapapun. Ketika hidayah fitri, hidayah al-hissi, hidayah al-aqli, akal tadi, 3 hidayah yang pertama, Allah berikan kepada siapapun manusia itu. Tapi kalau sudah hidayah ad-dini, Allah pilih siapa yang akan mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hidayah at-taufiq. Ini hidayah di mana orang mau melaksanakan perintah dari agama yang telah dia terima. Kadang ada orang yang Islam tapi tidak mau melaksanakan perintahnya, kan aneh. Pilih-pilih saja mana perintah yang mudah dia laksanakan, yang berat dia tinggalkan. Perintah untuk senyum, dia senyum. Sholat gak mau, yang penting saya senyum, saya kan sudah sedekah, gitu. Tapi kan kamu dosa meninggalkan sholat. Gak apa-apa, meninggalkan sholat sekali, saya meninggalkan sholat itu dosanya 1. Tapi kalau saya senyum 5 kali, itu kan 5 kurang 1 tinggal berapa? 4. Nah iya, saya untung, gitu. Pemikirannya demikian. Maka orang yang ketika kita sadar ini adalah perintah daripada agama Islam, di mana harus saya lakukan, ini adalah larangan dari agama Islam, di mana saya harus meninggalkan, maka itu adalah hidayah taufiki. Kita sering meminta kepada Allah taufik dan hidayahnya, ya ini, atau hidayah dan taufiknya. Ini yang dimaksud, di mana kita mampu dan diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah daripada agama. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hidayah taufik ini dah seseorang nanti akan terdorong untuk meninggalkan larangan. Ketika kita meninggalkan yang dilarang atau meninggalkan dosa-dosa besar, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Surat An-Nisa ayat keberapa ya? 30-40-an. Maka dalam ayat ini in tajtanibu tadi saya hafal, sekarang nggak hafal lagi. Tajtanibu, apabila kalian itu meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita meninggalkan dosa-dosa besar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Tapi ada syaratnya. Ketika meninggalkan dosa-dosa besar, apa itu syaratnya? Syaratnya adalah kita itu mampu melakukan dosa besar tersebut, tapi memilih untuk tidak melakukannya. 1. Yang kedua, kita tidak melakukan dosa besar itu, tapi kita melakukan perintahnya. Maka tidak cukup. Saya yang penting menjadi dosa besar, tidak molimo. Apa molimo yang dari Jawa? Yang pertama, madat, medok, main, mendem, maling kayaknya nggak masuk ya. Nek molimo itu
mantep mangan melu moro tuwa. Itu 05. Jadi melakukan perbuatan dosa besar. Kalau dia hanya mujarrad, hanya meninggalkan dosa besar, tidak melakukan perintah yang fardu, maka tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalian seperti itu. Maka dasar ini menjadi penting. Menjadi penting adalah satu, tinggalkan dosa besar, karena meskipun mampu melaksanakannya dan ada kesempatan melaksanakan itu, tetapi memilih untuk meninggalkannya. Yang kedua adalah meninggalkan yang melaksanakan yang wajib. Dalam surat An-Nisa ayat 31, yaitu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maka balasannya diampuni oleh Allah dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, walladzi qaddara fahada. Inilah Allah yang menentukan kadar masing-masing, kemudian memberikan petunjuk dari setiap ciptanya itu. Ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amir terkait dengan ayat ini, yaitu ayat walladzi qaddara fahada. Maka diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalqi. Allah itu sudah menentukan kadar makhluk. Kapan? Qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sanatin. Sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, itu kadar makhluk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lihat dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia binasa. Abu Lahab masih hidup, tapi sudah dicap oleh Allah bahwa dia akan binasa. Karena Allah Maha mengetahui sampai akhir hidup Abu Lahab dia tidak akan pernah beriman. Dia tidak akan pernah menyesali perbuatan dia dalam menyakiti Nabi SAW. Itu mudah bagi Allah. Termasuk juga Allah sudah menentukan 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan daripada langit dan bumi, sudah ditentukan kadar dari setiap makhluk-makhluk Allah yang akan dia ciptakan. Inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksud dari qaddara, maksud daripada qaddara, alladzi qaddara fahada, qaddara ini adalah kesimpulannya Allah menentukan anggota tubuh daripada makhluknya, kemudian menyusun dalam bentuk yang khusus sehingga menjadi bentuk yang kuat. Tangan kita berada di atas, bisa menggenggam, kaki kita berada di bawah, kemudian bisa menapai jalan, yang itu tidak pernah komplain, yang kaki tidak pernah komplain terhadap mata. Kamu enak tak lihat yang indah-indah, saya selalu berada di bawah. Apalagi kalau orang ini kalau tidak lihat yang jeli, kadang kotoran juga diinjak. Saya yang kena, nggak kamu kan. Tidak pernah komplain demikian itu. Tangan juga demikian, selalu memegang yang enak-enak. Maka rambut juga tidak akan pernah protes. Ini ketentuan Allah dari qaddara, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya masing-masing. Sedangkan maksud fahada adalah Allah memberikan petunjuk kekuatan anggota tubuh tersebut sehingga masing-masing anggota tubuh yang telah diciptakan oleh Allah memiliki potensi untuk melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Memiliki potensi. Apakah pemiliknya, yaitu manusia, mau menggunakan anggota tubuh itu dalam melakukan kebaikan atau tidak? Ketika pemiliknya mau menggunakan, misalkan tangan digunakan untuk kebaikan, menolong orang lain, meringankan orang lain, maka ini adalah bagian daripada hidayahnya Allah. Kemudian ketika anggota tubuh itu digunakan tidak sebaiknya, maka inilah pemiliknya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemahaman Qadariyah, Jabariyah itu runtuh, salah dan sesat. Mereka ketika disiksa oleh Allah, maka menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau menyiksa kami ya Allah? Bukankah kami bermaksiat itu atas perintahmu? Dan menyalahkan Allah. Artinya adalah yang berkuasa atas tubuh ini itu adalah Allah. Kalau dia bermaksiat, itu adalah Allah yang menyuruh. Kalau dia mencuri milik orang lain dengan cara yang zalim, maka itu adalah perintah Allah
suruhan Allah, karena Allah menggerakkan tangannya. Maka mereka tidak mau disiksa, dan itu adalah pemahaman yang salah. Maka dalam Ahlussunnah Jamaah, maka orang yang bermaksiat itu akan mendapatkan azab daripada Allah. Allah mengizinkan perbuatan itu terjadi, tapi yang berkehendak adalah manusianya, sehingga manusia itulah yang mendapatkan azab dari Allah ketika dia itu meninggal. Kemudian pada ayat yang setelahnya, ayat yang keempat, walladzi akhrajal mar'a, maka dialah Allah yang menumbuhkan rerumputan, faja'alahu gusa'an ahwa, kemudian Allah jadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ini rumput. Ada yang pernah makan rumput? Kangkung itu termasuk rumput tidak? Termasuk tumbuhan. Ini rumput. Rumput ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang renyah, ada yang tidak. Ada yang empuk, ada yang keras. Menurut kambing. Jadi kambing bisa membedakan mana rumput yang enak, mana yang tidak. Mana rumput tetangga, mana bukan. Mana yang rumput sendiri maksudnya, bukan rumput tetangganya. Mana yang hijau plastik, mana yang hijau alami. Nah, pada ayat ini Allah menunjukkan kemahakuasaannya adalah Allah itu. Jadi kita itu makan rumput secara tidak langsung. Rumput Allah tumbuhkan di lahan, di ladang, di pekarangan. Kemudian rumput itu dimakan oleh hewan. Kemudian hewan itu kita sembelih dan kita makan. Ada adalah kita makan rumput secara tidak langsung. Jadi dari hewan yang kita sembelih. Kemudian di antara rumput itu ada yang berwarna hitam. Adalah simbol kalau rumput itu sudah kering. Sudah kering. Rumput pun ada batas usianya. Rumput pun ada batas usianya. Kalau sudah selesai batas usianya, dia akan mengering. Dan ini termasuk kemahakuasaan Allah, menghidupkan rumput, kemudian membuat dia, rumput ini, bermanfaat bagi makhluk yang lain. Dan rumput juga tidak protes ketika dimakan oleh yang lain, makhluk yang lain. Kemudian di antara rumput ini ada yang kering, dan itu adalah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kemudian ayat berikutnya sebelum kita selesai, sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nunasiruka liyusra. Ini berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Nabi adalah ummi, tidak bisa baca dan juga tidak bisa tulis. Maka ketika malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril membaca perlahan dari depan agar Nabi Muhammad itu tidak lupa, Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini bahwa sekali Nabi Muhammad membaca Al-Quran, maka Nabi Muhammad tidak akan pernah lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Jadi sekali membaca Al-Quran, Nabi Muhammad itu ingat dengan ayat yang dia baca, dengan wahyu yang telah dia baca, yang diturunkan oleh malaikat Jibril maupun yang langsung dihujamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Maka jamaah rahimakumullah, illa masya Allah itu adalah pengecualian. Illa kecuali masya Allah yang dikehendaki oleh Allah. Maka di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa illa masya Allah ini bermakna hakiki. Ya, memang beberapa ayat yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi itu lupa. Sehingga malaikat Jibril akan mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan itu mengulangi hafalan Al-Qur'annya. Hafalan Al-Qur'an setiap bulan Ramadan dan disimak oleh malaikat Jibril. Mau demikian? Kalau Anda ingin disimak oleh Jibril bacaan Al-Qur'annya, silahkan datang ke Masjid Amr bin As yang ada di Mesir. Itu ada. Akan bertemu dengan Jibril, imam besar Masjid Amr bin As. Namanya Syekh Jibril. Maka setiap 27 Ramadan ramai di sana. Karena mereka sholat tarawih diimami oleh Jibril langsung. Karena namanya adalah Syekh Jibril. Tapi sekarang pada rezimnya Sisi agak dibatasi yang demikian itu. Di sini yang jadi imam Mikail, bukan? Dan namanya adalah Mikail. Jibril ini jamaah rahimakumullah, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang dibenci oleh orang Yahudi. Tapi kalau Mikail itu malaikat yang disuka oleh orang Yahudi. Kenapa demikian?
Tahu alasannya kenapa? Kenapa malaikat Jibril dibenci oleh orang Yahudi? Mikael adalah malaikat suka perdamaian, malaikat yang suka memberikan kesejahteraan, menurunkan hujan, itu Mikael. Tapi kalau disebut Jibril, wah marah-marah, suka mengobarkan peperangan. Ternyata oleh Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan, kenapa orang Yahudi itu benci terhadap malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad tentang orang-orang Yahudi, kebusukan orang-orang Yahudi, pengingkaran orang-orang Yahudi pada zaman dulu, pada zaman mereka bersama dengan para nabi-nabinya. Sehingga orang Yahudi menjadi marah terhadap Jibril, karena Jibril dianggap membocorkan rahasia daripada orang-orang Yahudi. Kalau ketemu orang Yahudi, saya kenal malaikat Jibril. Hati-hati kamu ya. Itulah orang-orang Yahudi. Maka di sini pendapatnya demikian. Kemudian menurut Imam Qatadah mengatakan terkait dengan illa masya Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah, adalah Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa apapun, melainkan yang dikehendaki oleh Allah. Ini pendapat daripada Qatadah. Kemudian dari Abu Hayyan mengatakan yang zahir, yang nampak adalah pengecualian, yang itulah yang dimaksud. Jadi yang kecuali yang dikecualikan itulah yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, maka nisyan, lupa itu adalah bermakna hakikah, memang benar-benar lupa. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang termasuk yang lupa ini yang apa? Adalah ayat-ayat yang sudah dimansuh oleh Allah, dihapus. Kalau kita membahas dan mempelajari ulumul Quran, nanti ada ayat yang dimansuh, hukumnya dimansuh, ayatnya masih ada. Kemudian ayat tidak ada, hukumnya tapi masih ada. Ada pembahasan tersendiri dalam nasikh dan mansuh. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dan Allah itulah yang mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Kita ingat-ingat ayat ini bahwa apapun yang kita sembunyikan itu diketahui oleh Allah. Maka jangan selalu berhobi untuk bermaksiat meskipun dalam bentuk niat. Saya kan masih niatnya mau bermaksiat. Niat ini bermaksiat, tapi belum dilaksanakan. Kan nggak apa-apa belum dilaksanakan. Iya, lebih baik demikian jika perbandingannya dengan orang yang sudah berbuat maksiat. Saya kan baru niat. Iya. Tapi berapa lamakah kita akan mampu menjaga niat ini untuk sampai tidak terwujud dalam bentuk kemaksiatan? Dan setan akan terus mendorong. Perlahan-perlahan nanti jebol pertahanan jebol sampai dia melaksanakan maksiat. Gak apa-apa maksiat. Anda kan sering beribadah kepada Allah, nanti bertobat kan selesai. Iya. Dia bermaksiat kemudian bertobat, kemudian nanti bermaksiat lagi, gak apa-apa kemarin kan sudah bertobat, nanti dirapel lah maksiat yang kedua dan ketiga dirapel. Ya ternyata dirapel, dia bisa bertobat. Itu kemudian yang dihembuskan oleh setan. Kemudian maksiat lagi, sekalian aja yang lebih besar, sama tobatnya juga sama-sama dengan istighfar kok. Yang lebih besar dan bermaksiat kemudian meninggal dalam keadaan bermaksiat yang direncanakan, maksiat yang direncanakan. Nah ini jamaah rahimakumullah. Maka Allah mengetahui dengan detail apa yang ada di dalam hati kita. Selalu berhusnuzon kepada Allah, selalu berhusnuzon kepada diri sendiri, berhusnuzon kepada orang lain. Maka itu lebih menenteramkan jiwa kita. Kemudian yang terakhir adalah wan yassirka lil yusra. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam penjelasan ayat yang ke-8 ini adalah syariat kita, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya itu jauh lebih mudah daripada syariat para nabi-nabi terdahulu. Anda ketahui syarat taubatnya kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika mereka setelah menyembah berhala al-ijlah selama 40 hari, bagaimana bentuk taubatnya? Dibunuh orang yang menyembah patung anak lembu itu dibunuh oleh orang yang tidak menyembahnya, dan itu adalah jalan pertobatan bagi mereka. Itu bagi mereka demikian. Kemudian syariat terdahulu, orang perempuan yang berzina, maka hukumannya adalah sebelum turun surat An-Nur ayat 24 kalau tidak salah, itu mereka dimasukkan ke dalam rumah sampai menjadi bangkai.
sampai menjadi bangga, dia sampai mati atau sampai ketutupan turun ketutupan Allah surat An-Nur ayat 24. Ada hukum rajam. Terus saya terdahulu kita lihat puasanya umat Nabi Musa dan Isa. Nah, pada Nabi Musa mereka puasa 40 hari 40 malam. Kuat. Kuliah tinggal telinga-telinga saja. 40 hari 40 malam. Kalau orang terdahulu mungkin kuat karena kecilnya yang besar. Mereka 40 hari 40 malam berpuasa, tidak berbuka, kemudian tidak boleh tidur di bawah atap dan tidak boleh tidur di atas tikar atau lantai, harus di luar. Pada masa Nabi Isa juga sama 40 hari. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ragib Surjani. Tetapi ketika masa Nabi Isa, setelah wafatnya Nabi Isa, ada seorang pendeta yang dia itu berpuasa sakit, kemudian bernazar, kalau saya sembuh 40 hari, saya tambah 10 hari. Jadinya berapa? 50 hari. Kalau sekarang ada yang benar seperti itu, wah jangan didoakan sembuh, nanti tambah 10 hari, doakan aja dia mati, dan tidak tambah jadi 10 hari. Menjadi 50 hari itu terjadi pada musim panas, kemudian dipindah kepada musim dingin. Jadi merubah syariat. Tapi puasa itu ada. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi saat kita puasa sehari dari fajar sampai nanti lebih maghrib, lebih ringan jika dibandingkan dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Wa nuyassiruka lil yusra. Inilah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan syariatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah rahimakumullah, satu maktab dari surat Al-A'la telah kita sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan untuk maktab ayat yang ke-9 sampai selesai insyaallah. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.